Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Junita, MPN 1911110047 PGMI semester 5, kelas C, Fakultas Tarbiyah dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan pembelajaran atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan judul renang untuk kelas 3 semester 2. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, tentu baik ya. Nah, di sini, apakah adik-adik senang bermain air? Tahukah adik-adik olahraga apa yang dilakukan di dalam air? Ya, benar sekali. Olahraga yang dilakukan di dalam air yaitu olahraga renang. Nah, di sini adik-adik siapa yang tahu pengertian dari renang? Jadi, renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air ya. Ketika kita sedang belajar renang, kita harus tetap berhati-hati dan tetap mengikuti peraturan guru. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara melakukan gerakan dasar renang dan bagaimana gerakan renang yang sesungguhnya? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kakak buat menjelaskan olahraga renang dengan gaya dada. Di sini, gaya dada sendiri memiliki kata istilah yang sering kita sebut dengan gaya kata. Gaya dada di sini gaya yang paling efektif untuk menempuh jarak yang relatif jauh. Gaya dada merupakan gaya renang yang paling tua di antara gaya renang lainnya, yaitu pada tahun 1875, Kapten Whip menyeberangi Selat Inggris menggunakan renang dengan gaya dada, dan inilah pertama kalinya gaya dada diperkenalkan. Sebelum kita melakukan gerakan gaya dada, apa yang harus dilakukan yaitu gerakan meluncur. Apa itu gerakan meluncur? Gerakan meluncur adalah gerakan awal dalam olahraga berenang. Adapun teknik yang dilakukan dalam melakukan gerakan meluncur yaitu persiapan awal. Adapun langkah-langkah awal yang dilakukan yaitu masuklah ke dalam kolam renang dengan posisi badan menghadap dinding kolam. Kedua tangan memegang pada tipe dinding kolam. Ketiga, lepaskan kedua kaki agar badan menghadap dan tarik tumit ke arah pantat. Keempat, jari-jari kaki menghadap keluar dan doronglah ke belakang. Kelima, lakukan gerakan ini berulang kali. Selanjutnya, ada langkah-langkah gerakan. Yang pertama, hitungan pertama, melipat kedua tungkai sampai menempel paha bagian belakang telapak kaki datar. Hitungan kedua, membuka telapak kaki ke arah luar, selanjutnya membuka tungkai bawah. Hitungan ketiga, membuka tungkai atas atau paha, beserta tungkai bawah dan telapak kaki. Lalu dorong kaki ke belakang sambil merumuskan tungkai kembali sampai rapat. Selanjutnya, gerakan lengan. Di dalam gaya renang di sini, salah satu gerakan lain yang paling harus dipelajari adalah gerakan lengan. Latihan gerakan lengan sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan renang dalam air. Fungsi dari gerakan lengan dalam renang sama dengan fungsi baling-baling pada kapal air, yaitu untuk mendorong badan agar terdorong maju ke depan. Adapun gerakan yang dapat dilakukan adalah persiapan awal. Adapun langkah-langkahnya, berdiri di kolam yang dangkal setinggi pinggang. Selanjutnya, bungkukan badan menyentuh air, luruskan kedua tangan ke depan. Yang terakhir, rapatkan jari-jari tangan. Adapun langkah kedua yaitu gerakan tangan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kedua tangan tarik bersama-sama ke arah samping lalu dibawa ke bawah. Kedua, telapak tangan menghadap ke samping, lalu ke arah bawah, lalu lipatlah kedua siku ketika kedua tangan akan melewati bahu sehingga kedua tangan berada di bawah dada. Selanjutnya, posisikan telapak tangan menghadap ke bawah, luruskan kembali kedua tangan seperti semula. Langkah terakhir yang harus dilakukan, gerakan tangan ke arah yang harus dikoordinasikan dengan gerakan kaki atau tungkai dan nafas. B. Teknik dasar bernafas. Di sini manusia bukan ikan ya, yang bisa bernafas di dalam air. Lalu bagaimana Kak dengan orang yang berenang di dalam air? Tentu ada tekniknya tersendiri untuk melakukan pernafasan dan menghirup udara.
Pada saat berenang dilakukan ketika kepala keluar dari permukaan air menggunakan mulut serta mengeluarkannya kembali ketika kepala masuk ke dalam air melalui hidung. Jadi, lakukanlah kegiatan teknik berikut ketika berlatih bernafas di dalam air ya. Yang pertama, turunlah ke dalam kolam dangkal, lalu tangan memegang tepi dinding kolam. Lalu tarik nafas dalam-dalam melalui mulut di permukaan air. Selanjutnya, bungkukkan badan dan masukkan kepala ke air dan buang nafas lewat hidung. Kemudian angkat kembali kepala ke permukaan dan lakukan berulang-ulang. C. Kombinasi gerakan. Setelah kita menguasai semua gerakan dasar renang gaya dada seperti meluncur, gerakan tangan, dan tungkai, serta latihan bernafas, kini saatnya kita mempraktikkan semua gerakan dasar tadi menjadi kombinasi gerakan renang gaya dada. Kita dapat menguasai gaya dada ketika kita telah mampu melakukan kombinasi gerakannya dengan baik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Badan berdiri membelakangi dinding kolam. 2. Luruskan kedua tangan ke depan. 3. Lipat salah satu kaki dan letakkan pada dinding kolam. 4. Setelah aba-aba, bungkukkanlah dada dan atur pernapasan. 5. Sebelum masuk ke air, tarik nafas melalui hidung. 6. Tolakkan kaki ke dinding kolam supaya badan terdorong ke depan. 7. Kedua lengan membuka ke samping mengarah ke depan dada dan kedua kaki. Gerakan mendekat pinggul. 8. Selanjutnya, pada saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air, dengan cepat ambil nafas. 9. Pada waktu meluruskan tangan, kembali ke depan bersamaan kedua kaki mendorong ke belakang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kakak jelaskan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.